Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Semua berawal pada bulan Februari pada tahun 1977 di wilayah Bihar di negara India. Di sana hiduplah keluarga yang sangat berkecukupan dengan marga Singh. Kameswar Singh, atau saya akan panggil dengan nama Tuan Singh, dan istrinya yang bernama Ramsaki Devi memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Kanhaya Singh. Keluarga ini tinggal di kota yang bernama Murgaon. Diketahui Tuan Singh telah menikah 2 kali dan dari pernikahannya itu dia memiliki jumlah anak 8 orang. 7 anaknya adalah perempuan dan dia hanya memiliki 1 orang anak laki-laki, yaitu Kanhaya. Saat kejadian, Tuan Singh telah berusia 75 tahun. Saat Kanhaya berusia 16 tahun, dia pulang pergi sekolah sendirian tanpa diantar oleh keluarganya. Suatu hari Kanhaya berjalan pulang dari sekolah seperti hari-hari pada normalnya dan sekolah Kanhaya terletak di desa tetangga yang bernama Candi. Namun hari itu Kanhaya telat pulang ke rumah dan karena itu tidak biasa, ayah Kanhaya langsung melaporkan ke kantor polisi. Hari itu polisi langsung melakukan pencarian dengan menelusuri jalan yang biasa dilewati oleh Kanhaya. Namun mereka tidak menemukan informasi atau keberadaan Kanhaya. Hilangnya seorang anak pasti membuat orang tua manapun merasa kehilangan yang sangat mendalam. Ayah Kanhaya bukan hanya merasa kehilangan, namun dia merasa hancur karena Kanhaya adalah anak laki-laki satu-satunya yang akan menjadi harapan bagi keluarga Singh. Keluarga Singh telah merencanakan untuk memberikan semua harta dan kekayaan itu kepada anaknya Kanhaya. Dan karena tragedi tersebut membuat Tuan Singh sangat terguncang dan juga depresi. Ini adalah foto satu-satunya Kanhaya yang masih dipegang oleh keluarga Singh. Keluarga Singh bukan hanya memiliki kekayaan yang melimpah, namun mereka juga memiliki kedudukan yang tinggi di kota tersebut. Dan setelah kehilangan Kanhaya, Tuan Singh menderita depresi berat. Dia meminta kepada polisi dan pihak berwajib untuk menemukan keberadaan anaknya, entah dalam keadaan hidup atau mati. Karena Tuan Singh adalah orang yang berpengaruh, maka mereka mengerahkan tim untuk menjelajahi area, namun tidak mereka temukan jejak Kanhaya. Tuan Singh saking frustasinya, dia juga mendatangi para dukun yang ada di area itu. Dan salah satu dukun di sana mengatakan jika anaknya Kanhaya masih dalam keadaan hidup dan dia akan segera kembali. Tuan Singh sangat percaya jika anaknya masih dalam keadaan hidup dan akan kembali suatu hari nanti. 4 tahun setelah hilangnya Kanhaya, pada bulan September pada tahun 1981, seorang pria yang berusia 20-an tiba di sebuah desa yang berjarak sekitar 15 km dari tempat tinggal keluarga Singh. Pria itu selalu berpakaian dengan saffron dan dia menyanyikan lagu juga mengemis untuk mencari nafkah. Dia mengatakan kepada penduduk setempat bahwa dia adalah anak orang terkemuka. Dan dia adalah anak orang tersebut yang telah hilang beberapa tahun. Karena Kanhaya adalah anak orang kaya raya dan semua orang ingin mendekati keluarga Singh, maka mereka berlomba-lomba membawa berita tentang kembalinya Kanhaya. Dan rumor mulut ke mulut tentang Kanhaya kembali pulang sangatlah gencar. Hingga kabar tersebut sampai ke telinga Tuan Singh dan dia pun memutuskan untuk pergi ke desa tetangga untuk melihat pria misterius tersebut. Hari itu Tuan Singh ditemani beberapa tetangganya dan mereka semua mengatakan jika pria tersebut adalah anaknya Kanhaya. Tuan Singh hanya dapat mengatakan jika matanya sudah tidak bisa melihat dengan baik dan jika orang itu mengatakan pria tersebut adalah Kanhaya, maka dia akan membawanya pulang dan menjaganya. Hari itu juga pria jalanan yang misterius itu akhirnya dibawa pulang oleh Tuan Singh. 4 hari kemudian berita kepulangan putranya sampai ke telinga Devi.
yang dimana kala itu Devi sedang mengunjungi kota tetangga bersama dengan putrinya yang bernama Vidya. Devi bergegas kembali pulang ke desa dan setibanya di sana, dia menyadari bahwa pria itu bukanlah putranya Kanhaya. Karena menurut Devi, Kanhaya memiliki bekas luka di sisi bagian kiri kepalanya, sedang pria tersebut tidak memiliki tanda luka. Luka kemungkinan bisa saja tidak meninggalkan bekas setelah sembuh dan itu bisa diterima oleh Devi. Namun ketika Devi menanyakan kepada pria tersebut nama guru kesayangannya di sekolah, dia gagal menjawab. Maka Devi sangat yakin jika pria itu bukanlah anaknya Kanhaya. Di sisi lain, Tuan Singh sangat yakin bahwa pria itu adalah putra mereka. Namun bisa dimaklumi jika Tuan Singh mempercayai pria tersebut adalah Kanhaya karena penglihatannya tidak begitu jelas dan dia juga dalam depresi yang berat menanti kedatangan anaknya. Kanhaya saat dinyatakan hilang dia berusia 16 tahun. 4 tahun seorang ibu tidak melihat anaknya, tidak mungkin dia salah mengenal orang. Semua saudara Kanhaya juga tidak ada yang percaya jika pria itu adalah saudara mereka. Devi sangat kekeh jika pria itu bukan anaknya Kanhaya dan beberapa hari setelah pria itu tinggal di rumah mereka, Devi memutuskan untuk mengadukan kasus penipuan identitas ke kantor polisi. Akhirnya pria itu ditangkap dan menghabiskan waktu selama sebulan di penjara sebelum akhirnya mendapat jaminan. Pengacara Tuan Singh mengatakan jika pria itu akan dianggap sebagai Kanhaya seperti permintaan Tuan Singh. Pria itu dikeluarkan dari penjara dan akhirnya tinggal di rumah Tuan Singh selama lebih dari 4 dekade. Selama pria itu berpura-pura menjadi putra tuan tanah yang hilang, dia mendapat banyak keuntungan. Dia meninggalkan identitas selamanya dan memakai identitas Kanhaya. Setelah mendapatkan identitas baru, pria itu kuliah dan mengambil jurusan bahasa Inggris, filosofi, dan juga politik. Pria itu juga menikah pada tahun 1982 dengan seorang wanita yang memiliki kasta yang sama, hingga dia memiliki 2 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Pria dan keluarganya itu pun tinggal di sebuah mansion milik Tuan Singh. Dengan menggunakan ID Kanhaya, dia pun dapat memilih apa yang dia mau dari keluarga Singh, membayar pajak, memberikan biometrik untuk kartu identitas nasional, mendapat perizinan kepemilikan senjata, dan pria itu juga telah menjual properti milik Tuan Singh sebanyak 37 hektar. Setelah teknik tes DNA diadakan, pria misterius ini dengan tegas menolak untuk memberikan sampel DNA-nya. Karena anak-anak Tuan Singh yang lainnya ingin membuktikan bahwa mereka adalah saudara kandung. Keluarga besar Singh masih mempertanyakan bagaimana dan di mana Kanhaya tinggal selama 4 tahun dinyatakan hilang, dan karena pria itu tidak dinyatakan amnesia, kenapa dia tidak langsung kembali pulang ke rumahnya. Pria misterius itu mengatakan jika selama 4 tahun dia tinggal di sebuah tempel bersama dengan pemuka agama di kota tetangga. Namun informasi tersebut tidak juga mendapat konfirmasi, juga tidak ditemukan saksi yang melihat keberadaan pria itu di sana. Tidak ada satupun orang yang berani mengungkap tentang identitas pria misterius itu. Hingga kematian Tuan Singh pada tahun 1991 dan kematian Tuan Singh meninggalkan banyak harta benda seperti tanah, properti, dan juga uang. Tidak lama setelah itu, istri dari Tuan Singh yang bernama Devi juga meninggal pada tahun 1995. Setelah kedua orang tua mereka meninggal, mansion yang ditempati oleh Tuan Singh kini dibagi menjadi 2. Setengah dari mansion itu milik pria yang menyamar jadi Kanhaya, sedang setengahnya dibagi dengan saudara-saudara Kanhaya. Saudara perempuan Kanhaya yang bernama Vidya tidak terima dengan pembagian harta tersebut karena dia yakin jika pria itu bukan Kanhaya. Pengacara Vidya berusaha menelusuri jejak pria misterius itu, namun karena di negara India terlalu banyak birokrasi, maka kasus tersebut tidak ditangani dengan serius. Setelah kematian Devi pada tahun 1995,
kasus penipuan tersebut investigasinya dibuka kembali. Polisi berusaha melakukan investigasi sedalam mungkin untuk mengungkap identitas asli pria tersebut. Ternyata mereka menemukan jika pria itu bernama asli Dayanan Gosen. Gosen lahir dan besar di kota tetangga yang bernama Jamui, kira-kira jaraknya sekitar 100 km dari rumah keluarga Singh. Diketahui Gosen dari keluarga yang sangat miskin di pedalaman dan Gosen bekerja sebagai pengemis sejak kecil untuk membantu keluarganya. Menurut berita, Gosen memiliki banyak kartu identitas yang berbeda, begitu juga dia memiliki data kelahiran yang berbeda. Ada dokumen yang menyatakan jika dia lahir pada tahun 1966, ada yang mengatakan jika dia lahir pada tahun 1960, dan juga ada dokumen yang menyatakan dia lahir pada tahun 1965. Maka tidak ada yang tahu berapa umur Gosen yang sebenarnya. Gosen adalah anak terakhir dari 4 bersaudara dan kedua orang tua Gosen adalah seorang petani. Gosen juga telah menikah di usianya yang sangat muda, namun tidak sampai memiliki anak dan akhirnya mereka berpisah. Menurut keluarga Gosen, pada tahun 1981, dia keluar dari rumah keluarganya. Entah dia mengatakan kepada mereka jika dia ingin mencari identitas baru atau dia hanya ingin meninggalkan keluarga tersebut. Setelah Gosen keluar dari rumah orang tuanya, dia tinggal di jalanan untuk sementara waktu hingga akhirnya dia pergi ke kota tetangga dan menjadi bagian dari keluarga Singh. Belakangan diketahui jika warga di daerah Jamui juga mengetahui jika Gosen telah masuk ke keluarga Singh dengan identitas baru, namun mereka memilih diam dan tidak melaporkan ke kantor polisi karena diduga jika mereka juga mendapat keuntungan dari Gosen yang telah menjadi orang kaya raya dan berpengaruh. Saudara-saudara Kanhaya terus meminta kepada pihak kepolisian untuk mengusut dan memenjarakan Gosen, namun proses hukum tersebut memakan waktu hingga 4 dekade. Kasus itu telah ditangani oleh 12 hakim dan belum mendapat keputusan. Hingga pada bulan Februari pada tahun 2022, persidangan berjalan selama 44 hari hingga berakhir pada bulan April pada tahun 2022. Di sana hakim menyatakan jika Gosen bersalah atas pemalsuan identitas, karena ternyata Gosen telah memiliki sertifikat kematiannya sendiri, yang dimana di sertifikat itu menyatakan jika dia telah meninggal pada tahun 1982, namun pengeluaran sertifikat kematian tersebut dikeluarkan pada tahun 2014 silam. Di pengadilan, Gosen yang didampingi oleh pengacaranya mengatakan jika dia tidak pernah mengklaim dirinya adalah Kanhaya. Namun orang-orang yang ada di sana mengatakan bahwa dia adalah Kanhaya dan karena dia menjalani kehidupan yang sangat sulit, maka dia tidak akan menolak kesempatan emas tersebut dengan menjadi bagian dari keluarga Singh. Dia juga mengatakan jika dirinya tidak berniat untuk menipu seseorang, namun keberuntungan hari itu sedang menghampirinya. Pada bulan Juni tahun 2022, Pengadilan Tinggi memutuskan jika Gosen bersalah dan dia dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara. Keluarga Singh masih mengira jika apa yang dilakukan oleh Gosen tidak dia lakukan sendirian. Terdapat teori jika keluarga Gosen dan orang-orang yang ada di area itu dibayar oleh Gosen agar tidak mengatakan identitasnya. Karena setelah Gosen masuk ke keluarga Singh, dia telah menjual beberapa bidang tanah milik Tuan Singh dan uang tersebut tidak tahu kemana arahnya. Setelah Gosen dipenjara, masih banyak hal yang dipertanyakan oleh keluarga Singh, namun belum ada informasi lebih lanjut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.